Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya, pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Keto bersama Keto Sehat. Masih membahas terkait pentingnya vitamin A pada ibu dan juga balita. Mungkin sebelum kita melanjutkan pertanyaan kepada Dokter Wenti tadi, aku sempat pengen bertanya juga nih kepada Dokter Bella. Nah, dokter, untuk vitamin A ini sendiri kan kita ketahui bahwa memang penting banget nih untuk balita dan juga ibu hamil atau ibu yang sedang menyusui gitu ya, Dok ya. Bagaimana dengan kebutuhan vitamin A pada orang dewasa mungkin, dokter, atau mungkin pada lansia nih, dokter? Jadi memang sebenarnya kita itu dari umur 0 ya sampai umur lansia 60 tahun itu tuh ada kebutuhan harian untuk konsumsi vitamin A sendiri. Nah, tapi khusus pada ibu yang lagi menyusui, ibu hamil dan juga ibu nifas itu kebutuhannya tuh ditambah kurang lebih 350 retinoid ya. Jadi kalau misalnya kita yang biasa dewasa umur 20 sampai 60-an itu tuh kita cuma butuh 600 aja. Tapi kalau kita ibunya lagi hamil, ibunya menyusui, terus lagi di masa nifas itu ditambah plus 350. Kalau untuk ibu hamil menyusui itu karena dia juga mengasih asupannya itu ke anaknya gitu ya, dari ASI, terus juga kalau lagi hamil kebutuhan untuk janinnya itu juga dia meningkat gitu. Nah, jadi sebenarnya 600 itu kenapa bisa jadi defisiensi biasanya karena memang sama sekali nggak konsumsi makanan yang tinggi vitamin A. Kalau misalnya kita makan makanan yang memang setiap harinya itu ada yang mengandung vitamin A, sebenarnya itu udah mencukupi gitu 600 tanpa harus suplementasi yang tinggi, kecuali tadi pada kondisi-kondisi yang ibu hamil atau anak dan balita begitu. Baik, dokter. Nah, kembali lagi ke Dokter Wenti, tadi pertanyaan aku ya, Dok ya, terkait penularan nih. Kenapa sih kalau di sekolah, apalagi kalau anak-anaknya yang masih balita gitu ya, Dok ya, mudah sekali nih tertular akan virus mungkin ya, Dok ya. Itu kenapa, Dok? Ya, jadi kalau anak-anak sekolah tuh biasanya infeksi virus ya, seperti gondongan, kemudian campak ataupun cacar, bahkan pilek-pilek atau batuk pilek gitu ya. Karena apa? Yang pertama, anak-anak itu kan dekat-dekatan ya, mereka dalam jumlah yang banyak, dekat-dekatan, tidak ada berjarak, dan penularan rata-rata infeksi virus tadi bisa melalui droplet biasanya, yaitu dari air liur ya, cipratan kita ketika berbicara. Kemudian yang kedua adalah anak-anak itu higienitasnya kurang. Higienitas seperti apa? Seperti sharing makanan nih, saking baiknya nih biasanya tuh berbagi minuman, makanan, jadi kan penularannya sangat masif tuh, sangat cepat. Kemudian tanpa cuci tangan biasanya, terus main-mainnya juga bisa lama kan, interaksinya terlalu lama, itu yang menyebabkan lebih cepat penularannya. Dan satu lagi perlu digarisbawahi bahwa anak-anak itu imunitasnya masih lebih rendah dibandingkan kita orang dewasa. Jadi jelas penularannya akan jauh lebih cepat, akan jauh lebih masif. Baik, jadi ada peran orang tua juga ya, Dok ya, untuk mengedukasi anak-anak akan tidak ada sharingnya alat makan gitu. Betul, ya. Terutama itu yang paling penting sebenarnya. Baik, dokter, silakan dokter untuk kembali. Ya. Oke, jadi apalagi nih pengaruhnya kalau terjadi defisiensi atau kekurangan vitamin A pada balita. Tadi kita udah singgung masalah gigi ya, masalah gigi dan tulang. Ternyata pembentukan bakal gigi pada balita menjadi terganggu atau terhambat karena kelainan dari organ pembentuk enamel atau dentin gigi tadi. Kemudian sel tulang yang berhubungan dengan susunan saraf juga menjadi terganggu ya, menyebabkan gangguan pertumbuhan tulang dan struktur halus tulang menjadi kasar. Dan yang terakhir bisa juga ketahanan terhadap infeksi. Jadi kalau kita runtut sangat bahaya sebenarnya ya. Banyak sekali dampak kekurangan apabila vitamin A tadi tidak tercukupi. Padahal sangat simpel ya. Sesimpel kita makan wortel, bahkan kelinci aja suka loh gitu ya. Jadi gampang banget seharusnya. Nah, kemudian kelainan fungsional karena kekurangan vitamin A. Oke, anak tidak nafsu makan juga hambatan pertumbuhan bakal gigi pada anak ya.
Oke, ini pemberian suplementasi vitamin A. Ini yang dicanangkan oleh Kemenkes ya, program rutin pemerintah setiap tahun, yaitu setiap 6 bulan sekali pada bulan Februari dan bulan Agustus ya. Kalau yang ada di posyandu nanti nakes-nakesnya akan bergerak mendatangi posyandu-posyandu. Bahkan beberapa sekolah juga mendapatkan vitamin A ya. Kalau misalnya nggak sempat ketemu sama nakesnya, boleh datang langsung ke puskesmas atau tadi bahkan di beberapa bidan pun sempat dititipkan vitamin A ya. Dan satu lagi, ini gratis ya, jadi sangat rugi kalau tidak mau mengambil haknya ya. Nih, suplementasi vitamin A merupakan program intervensi pemberian kapsul vitamin A bagi anak usia 6-59 bulan, artinya 6 bulan sampai 5 tahun ya, dan ibu nifas. Bertujuan untuk mencegah kebutaan dan menanggulangi kekurangan vitamin A yang masih cukup tinggi. Kalau kita lihat nih, biasanya ada kapsul biru dan kapsul merah. Bedanya apa dok? Bedanya pada umurnya ya. Yaitu kalau bayi 6-11 bulan, artinya masih di bawah 1 tahun, biasanya diberikan kapsul biru. Dosisnya adalah dosis biasa aja ya, 1 kapsul. Kalau misalnya ada infeksi seperti campak, nanti dosisnya akan berbeda ya. Kalau kapsul merah dari 1 tahun sampai 5 tahun. Cara pemakaiannya gimana nih dok? Gitu kan. Biasanya yang pertama adalah cuci tangan. Cuci tangan dulu sebelum ngapa-ngapain, nggak harus vitamin A ya. Mau makan, mau masukkan sesuatu ke mulut, harus cuci tangan. Cuci tangan yang bersih pakai sabun dan air mengalir. Jangan lupa 6 step tadi ya. Tepung sekaci. Kemudian potong ujung kapsul dengan gunting bersih dan kering, ujungnya aja sedikit. Nah, baru kita pencet nih, pencet, tekan, masukkan ke dalam mulut anaknya seperti di gambar ini. Lalu, kalau sudah diminum, jangan lupa catat di buku pink. Nih, pasti ibu-ibu sudah punya semua nih buku pink, buku KIA. Nah, lakukan kunjungan rumah bila balita tidak datang ke posyandu. Nah, kalau misalnya anaknya sudah bisa makan, sudah bisa menelan, maka tadi yang kapsulnya tadi tidak harus diteteskan, bisa langsung dikunyah ya. Jadi bahannya yang kayak plastik itu tuh bukan plastik ya, itu bisa dimakan, bisa ditelan ya. Jadi kalau udah bisa menelan, untuk anak yang udah agak besar, boleh dikunyah langsung ya. Dan pastikan anak belum menerima pemberian kapsul vitamin A dalam 1 bulan terakhir. Artinya apa? Supaya dosisnya tidak berlebihan ya. Oke nih, kapsul vitamin A dapat diperoleh di posyandu, di puskesmas. Dan jangan lupa kalau ke posyandu ataupun ke puskesmas, jangan lupa menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Walaupun tidak COVID lagi, perilaku sehat seperti ini tetap harus diterapkan. Fungsinya apa? Apalagi kan ke puskesmas ya, banyak orang sakit. Kita harus benar-benar menjaga diri kita agar bukannya tambah sembuh, malah jadi nanti malah tertular penyakit yang lain ya. Benar sekali. Makanya tetap harus pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Oke, kemudian Baik dokter, mungkin ini menjadi pertanyaan juga deh dokter. Sekarang itu kan banyak sekali ibu-ibu muda yang bukan hanya mereka ke posyandu atau ke puskesmas, tetapi mereka juga ada beberapa yang ke klinik nih. Jadi artinya ada yang diberikan pemerintah, ada juga yang memang itu pribadi nih dokter. Sebenarnya perbedaannya apa sih dokter? Apakah ketika kita istilahnya kita membayar untuk full vitamin itu, kita bisa mendapatkan kualitas yang lebih baik dibandingkan dari yang diberikan dari pemerintah? Apa sih sebenarnya perbedaannya dok? Oke, jadi konteksnya adalah vitamin ya. Nah, kalau yang di klinik-klinik itu yang bersifat umum, biasanya pemberian suplementasinya itu menyesuaikan dengan kondisi pasien ya. Jadi bisa diberikan misalnya dia ternyata defisiensi vitamin D atau vitamin C mungkin atau vitamin A tadi ya. Jadi bisa disesuaikan dosisnya. Kalau untuk program pemerintah terbatas ya. Jadi biasanya program pemerintah untuk suplementasi vitamin adalah vitamin A dan vitamin tambah darah, bahkan juga kalsium. Nah, kalau untuk vitamin D biasanya program pemerintah tidak ada sampai saat ini ya, padahal itu sangat penting. Jadi perbedaannya tadi di itu tadi kondisinya. Kalau di klinik atau di tempat yang umum lebih bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pada pasien. Screeningnya jauh lebih lengkap biasanya. Tapi kalau fasilitas yang gratis biasanya adalah yang mencakupi hampir keseluruhan kebutuhan di Indonesia. Jadi berdasarkan by data, oke ternyata kekurangan di Indonesia lebih banyak kekurangan vitamin A. Kita cukupkan dulu ke vitamin A. Seperti kasus imunisasi ya. Dulu HPV itu belum disubsidi, artinya belum gratis. Nah, tapi kalau melihat by data ternyata tinggi angka kejadian pneumonia pada anak. Maka pemerintah menyuplai subsidi. Sekarang untuk vaksin HPV itu gratis pada anak-anak ya. Baik. PCV juga
PCV pada pneumonia, HPV ternyata pada kanker serviks. Nah, itu gratis ya, diberikan pada anak sekolah kalau HPV. Kalau PCV tadi untuk anak usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Jadi pemerintah sudah berusaha sebenarnya ya, mencoba untuk melengkapi kebutuhan dari masyarakat, tapi mungkin tidak bisa secara langsung. Jadi balik lagi nanti ke kebutuhan masyarakat mau yang lebih lengkap atau yang sudah tersedia. Baik, tapi tentunya untuk kesediaan yang sudah diberikan pemerintah itu sudah baik ya dok Ya, ya, tentunya benar sudah sekali. memberikan yang terbaik untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri. Baik dokter, tahan dulu, tentunya nanti kita akan kembali lagi setelah jeda. Pore berikut ini tetap di Dokter Kita.